kabar kalian? Adakah yang tidak masuk? Siapa? Kenapa Mbak Anissa? Baik, kita doakan Mbak Anissa semoga sembuh ya. Baik, sebelumnya mari kita jadi terlebih dahulu. Saya bilang selamat pagi, bilang pagi-pagi, alhamdulillah luar biasa ya. Selamat pagi. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, sekali lagi. Selamat pagi. Luar biasa, alhamdulillah. Mana semangatmu? Mana senyummu? Aku anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, sebelum mati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, lahir, cinta, go. Baik, di sini siapa ketua kelasnya? Baik, silakan kami doa terlebih dahulu ya. Ini doa. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Video Saputra. Saya dipanggil Mas Dio. Saya rumahnya di Wonoboyo. Ada yang tahu Wonoboyo itu? Kalau di sini ada namanya Wonoboyo. Siapa? Wonoboyonya mana? Baik, saya akan melaksanakan tugas praktek pengajar. Baik, saya akan melaksanakan praktek pengajar itu beberapa suka ya anak-anak. Baik, materi yang pertama yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dan utang piutang. Yang pertama tujuan pembelajarannya memahami ketentuan jual beli dalam Islam. Yang kedua, melaksanakan aturan utang piutang. Yang ketiga, mengetahui pengertian dan jenis riba. Yang keempat, menunjukkan sikap jujur dan amanah. Yang kelima, menerapkan muamalah yang adil. Yang pertama, pengertian riba. Riba secara etimologi atau bahasa dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan, atau yang disebut az-ziyadah. Menurut istilah, riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase yang dibebankan kepada peminjam. Yang kedua, jual beli. Jual beli secara bahasa artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu atau yang lain atau hal baik atau saling mengambil dan memberi. Lalu setelah pindah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, barang beserta uang untuk kepemilikan yang sah, yang didasarkan pada saling ridho atau antara dan memenuhi rukun serta syarat tertentu. Yang ketiga, utang piutang. Utang piutang adalah perjanjian pinjaman atau meminjam di mana satu pihak menyerahkan barang atau uang atau piutang kepada pihak lain yang wajib mengembalikan dalam jangka waktu tertentu atau utang. Utang adalah kewajiban membayar, sementara piutang adalah hak menerima pembayaran. Di sini berbeda. Yang pertama, utang adalah kewajiban yang harus dibayar. Kalau piutang, hak untuk menerima pembayaran. Sudah jelas kan anak? Lalu transaksi ini sering berbasis tolong menolong atau ta'awun dan dia atur oleh
hukum perdana. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Baik, kita langsung jawab materi pertama yaitu jual beli. Berikut adalah ciri-ciri jual beli. Yang pertama, dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat barang dan harga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan halal. Yang keempat, harga diketahui dan disepakati. Yang kelima, tidak mengandung unsur penipuan. Yang keenam, dilakukan atas dasar kerelaan. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang ciri jual beli ini? Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli berakal sehat. Yang kedua, barang dapat diserahkan. Yang ketiga, barang milik sendiri atas izin pemilik. Yang keempat, akan dilakukan secara sah. Yang kelima, tidak mengandung bolong atau ketidakjelasan. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang jual beli ini? Baik. Maksudnya kalau jual beli harus memiliki unsur yang jelas. Kalau misalnya kita mau memperjualbelikan apa itu unsurnya harus jelas gitu. Kalau goreng macam ketidakjelasan, jadi kita tidak boleh melakukan jual beli atas unsur ketidakjelasan. Baik, bisa diterima? Contohnya, kita misalnya jual beli barang sepeda, lalu barang itu kan jelas ada, maksudnya kita bisa melakukan transaksi jual beli itu bisa dipahami. Kalau jual beli yang tidak jelas itu caranya seperti apa? Kalau jual beli tidak jelas, misalnya barang yang haram, barang yang dijual belikan, misalnya jual beli daging babi, daging yang berbau haram itu tidak boleh dijual belikan. Bisa dipahami. Yang selanjutnya utang piutang. Utang piutang disebut qard. Yang kedua, merupakan bentuk tolong menolong. Yang ketiga, tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang keempat, wajib dikembalikan sesuai kesepakatan. Yang kelima, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Dalam minta Yang selanjutnya, etika berhutang. Etika berhutang memiliki ciri yang pertama yaitu memiliki niat untuk melunasi hutang. Yang kedua, membayar hutang tepat waktu. Yang ketiga, tidak menunda pembayaran tanpa alasan. Yang keempat, memberi kelonggaran kepada yang kesulitan. Yang kelima, tidak menagih dengan cara kasar. Yang keenam, menjaga kepercayaan antar pihak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang selanjutnya yaitu riba. Riba adalah tambahan yang diharapkan. Yang kedua, terjadi dalam jual beli atau utang piutang. Yang ketiga, riba fadli atau kelebihan dalam pertukaran barang jenis. Yang keempat, riba nasiah atau tambahan karena penundaan pembayaran. Yang kelima, menyebabkan ketidakadilan. Yang keenam, dilarang dalam ajaran Islam. Apakah ada yang ditanyakan tentang riba? Jadi riba dalam Islam itu tidak boleh ya anak-anak. Itu hukumnya
Ini itu kesimpulan. Yang pertama, memiliki niat untuk melunasi hutang. Jadi tadi materi pertama yaitu memiliki niat untuk melunasi hutang. Yang kedua, membayar hutang tepat waktu. Yang ketiga, tidak menunda pembayaran tanpa alasan. Yang keempat, memiliki kelonggaran pada yang kesulitan. Yang kelima, tidak menagih dengan cara kasar. Yang keenam, menjaga kepercayaan antar pihak. Baik, saya akan membuat tugas kelompok. Silakan berdiskusi. Kelompoknya hitung-hitungan ya. Nanti fasilitasi di depan ya. Yuk dari mana sini apa kalian dulu? Berapa orang? Disipannya berapa orang? Bapak. Satu orang satu kelompok ya. Satu orang ya. Satu kelompok satu orang ya. Yuk dari sini. Ya. Satu. Baik, kakak waktunya masih kan? Baik, yang pertama
dilarang dalam jual beli, dan utang piutang. Mengapa riba dilarang dalam jual beli dan utang? Yang kedua, bagaimana tips menghindarkan diri dari riba? Menghindarkan diri dari riba. Bagaimana tips menghindarkan diri dari riba? Baik, kakak juga. Ini ngomong berapa? Baik, silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mengatakan pembatalan apa riba dilarang dalam jual beli dan akad piutang. Riba dilarang karena merugikan salah satu pihak, menimbulkan ketidakadilan dan memperkaya diri tanpa usaha yang halal. Bagaimana tips menghindarkan diri dari riba? Tidak meminjam uang dengan benar, menggunakan sistem berbiaya, memakai syariah, melakukan transaksi sesuai ajaran Islam, saling tolong menolong tanpa mengambil keuntungan dari orang. Baik, dari diskusi kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Di kelompok 4 apa yang mau ditanyakan? Baik, beri tepuk tangan kelompok 4. Baik, silakan. Yang dari kelompok kami adalah Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada saya lagi. Baik, silakan. Sama.
Harus berani. Baik, ditanyakan dari kelompok ini. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, dari Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya lagi. Oh ya berarti dimulai. Ya, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, mengapa riba dilarang dalam jual beli utang piutang? Riba dilarang dalam jual beli dan utang piutang karena dianggap merugikan dan tidak adil. Dua, bagaimana peninggalan di tunjangan riba? Riba dilarang dalam jual beli. Bahaya dari pembuatan riba memindahkan tabungan ke bank syariah dan jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, kelompok terakhir, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mengapa kita dilarang dalam jual beli dan utang piutang? Kita dilarang karena mengandung dan satu eksploitasi atau pemerasan terhadap kita yang diinginkan sehingga dapat merusak penggunaan dan pembuatan Baik,
dan rekam kita ini semoga bermanfaat. Bila itu wali daya wali dawa inayah.